grace way or law way, atau cara kasih karunia atau cara hukum Taurat. Berapa sering orang ingin hidupnya dipulihkan dengan Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan tapi tidak tahu caranya. Bahkan ada yang memilih dengan cara apa? Hukum Taurat. Dan jalan cara hukum Taurat nanti kita akan lihat bagaimana bukan hanya tidak bisa membawa kita dekat kepada Tuhan, tapi hanya membawa kita kepada kekecewaan. Kenapa? Karena kesadaran ketidakmampuan kita untuk memenuhinya. Apa sih itu jalan hukum Taurat, jalan hukum, cara hukum dengan cara kasih karunia? Ya, dan kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan ambil ya di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, mungkin semua akan langsung, wah Kak Peter, saya sering dengar tentang ini. Kenapa? Karena kalau di Alkitab kita ya ini tentang perumpamaan anak yang terhilang. Mungkin bisa ditampilkan Kak langsung ya Lukas pasalnya yang ke-15 ya ayat 11 sampai 24. Kalau kita lihat di Alkitab kita perikopnya itu perumpamaan anak yang terhilang. Atau bahkan gembala lain seringkali pakai temanya hati Bapa. Ya dan itu gak salah karena memang ini konsepnya semua tentang hati Bapa. Dan hati Bapa itu bisa dilihat orang pada saat mereka melihatnya dengan cara pandang kasih karunia. Ya, dengan cara kasih karunia. Makanya hari ini kita akan belajar ayat per ayat bagian ini. Dan saya berharap dari setiap bagian ayat per ayat ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dan bahkan pada saat Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, apapun yang menjadi mungkin pada saat saudara mau keluar dari rumah, saudara memiliki kekhawatiran, pergumulan sesuatu. Percayalah, mujizat terjadi bukan hanya pada saat pujian penyembahan saja. Walaupun itu bisa terjadi. Tetapi pada saat firman Tuhan disampaikan, firman itu bekerja dan bisa melakukan karya yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, dan hari ini kita akan lihat ya, sekali lagi di Lukas 15 ayat 11 24 ya, sekali lagi di sini saya akan menolong saudara untuk saudara bisa melihat bagaimana cara kasih karunia itu menolong saudara untuk melihat hati Bapa terhadap kehidupan saudara, situasi saudara, keadaan, kondisi saudara yang saat ini saudara alami. Saya akan membantu saudara untuk melihat kasih Bapa di dalam setiap situasi saudara dengan cara kasih karunia. Dengan cara kasih karunia. Karena kalau kita lihat konteksnya ya untuk kita bisa bahas ini ayat per ayat, kita harus lihat latar belakangnya. Kalau kita lihat ini sebelum perumpamaan ini ada 2 perumpamaan di atasnya. Kita tahu ini awal dari ceritanya bagaimana orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi waktu melihat orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Ya waktu mereka melihat itu dan Yesus menerima mereka, mereka yang rasa gak enak. Mereka yang rasa kayak bagaimana, kayak rasa gelisah ya, artinya mereka gak suka, mereka gak senang. Kok orang-orang berdosa ya pemungut cukai diterima oleh Yesus. Ya mungkin di pikiran mereka, wah Yesus gak tahu bahwa mereka orang berdosa. Ya jadi ini orang Farisi ahli Taurat merasa diri mereka orang yang benar. Ya orang merasa paling benar sendiri ya seperti itu ya. Sehingga anggap orang lain itu wah gak layak, mereka saja yang layak. Karena memang ya attitude orang yang merasa dirinya benar seperti itu. Biasanya selalu melihat dirinya lebih dari orang lain ya seperti itu. Saya yakin di sini tidak ada. Ya di sini tidak ada, di gereja ini tidak ada ya, luar biasa. Oke, kita akan lihat langsung saja ya, kita akan lihat ya luar biasa, sesuatu yang luar biasa saya ingin tunjukkan kepada saudara dan bahkan kepada saya sendiri. Jadi sekali lagi penerimanya ini orang Yahudi ya. Makanya Yesus waktu kasih perumpamaan ini, dia bawa dengan sudut pandang cara orang Yahudi melihatnya. Jadi bagaimana nanti kita akan lihat bagaimana Yesus bawa perjanjian lama, kasih tunjuk kepada mereka. Supaya bahkan perjanjian lama pun semuanya mengarahkan kepada kasih karunia Kristus. Perjanjian lama pun semuanya menunjukkan kepada kasih karunia Kristus. Ya, yang dapat memulihkan, yang dapat menerima bahkan orang berdosa pun sekalipun. Ya, jadi kalau saat ini ya saudara merasa saudara butuh Tuhan dan orang lain hakimi saudara, saudara di tempat yang tepat. Karena di tempat ini percayalah tidak ada lagi penghakiman, penghukuman. Karena Yesus sudah tanggung. Saudara dibimbing, dididik untuk melihat cinta dan karya Kristus. Dan itu yang mengubah hidup saudara, mengubah situasi saudara. Ya, kita lihat ayat 11 sampai 12 terlebih dahulu. Langsung ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Wow. Ya, jadi ini ada bapak punya 2 anak. Ya, seringkali banyak yang mengkhotbahkan ayat-ayat ini dan hanya berfokus sama 1 anak. Ingat, tidak ada yang kebetulan di dalam penulisan Alkitab. Kalau ada 2 anak berarti dua-duanya ini penting. Ya, kita nggak bisa fokus hanya 1 anak saja. Ya tadi jadi di sini ternyata ada 2 anak. Ya, dan 2 anak ini awalnya bersama dengan bapaknya. Ingat itu, perhatikan. Awalnya bersama dengan bapaknya, di dalam kepemimpinan bapaknya, di dalam perlindungan bapaknya, di dalam pemeliharaan bapaknya. Artinya apa? Di dalam kasih karunia. Kan kasih karunia berbicara seperti itu. Kasih karunia itu bagaimana kita diberikan semuanya, Tuhan yang mengerjakan, kemurahan Tuhan yang mengerjakan. Dan bagian kita menerima itu dan berjalan di dalamnya. Dan anak ini awalnya tinggal sama bapaknya. Mereka ada di dalam perlindungan bapaknya. Mereka ada di dalam penyediaan bapaknya. Mereka ada di dalam bimbingan, pimpinan dari bapaknya. Seperti itu. Mereka ada di dalam cara atau jalan kasih karunia. Kenapa? Karena bapaknya yang kerjakan bagi mereka. Seperti itu. Bapaknya yang berikan kepada mereka. Bagian mereka apa? Menerima itu dari bapaknya. Menerima itu dari bapaknya. Tapi di sini kita lihat apa yang terjadi. Ya, akhirnya si bungsu datang sama ayahnya, sama bapaknya bilang apa? Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Ya, yang menjadi hakku. Jadi dibilang, oke, cukup. Bapak kayaknya beta bisa sendiri. Cukup. Kayaknya beta bisa independen. Beta kayaknya ada kurang puas. Ya kayaknya ada sesuatu, saya nggak tahu alasan pasti kenapa anaknya lebih memilih keluar dari bapaknya. Tetapi yang pasti yang saya yakini bahwa anaknya memiliki cara pandang yang salah. Konsep, imajinasi, gambaran yang salah dengan posisinya sebagai anak yang dibawa dari bapaknya. Sehingga dia apa? Oke cukup sudah, kayaknya saya bisa sendiri. Bukankah itu cara hukum Taurat? Cara hukum Taurat adalah lebih memilih untuk melihat dirinya, dan situasinya dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Daripada bersandar kepada bergantung kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita lihat anaknya memilih semua bagiannya. Untuk apa? Pastinya untuk mengusahakan dengan sendirinya. Mereka mau bergantung kepada diri sendiri. Oke hartanya mereka terima, pastinya mereka mau kerjakan sesuai yang mereka mau. Mereka kerjakan sesuai dengan yang mereka mau. Itulah jalan hukum Taurat. Si bungsu meminta bagiannya karena merasa cukup, merasa bisa dengan dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan? Bapak yang penuh cinta kasih. Dan bukankah itu yang terjadi? Ya ingat ini konteksnya orang Israel ya penerimanya. Saya waktu bayangkan ini, Tuhan kayaknya singgung orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Bukankah orang Israel pada awalnya juga sama? Awalnya Tuhan yang langsung jadi pemimpin mereka. Tuhan yang jadi raja mereka. Dan akhirnya mereka bilang cukup. Kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Kami mau punya raja. Bukankah hal itu sama? Cukup. Kami mau raja, kami gak mau Tuhan. Sama seperti ini anak-anak. Cukup Tuhan, kasih harta yang menjadi bagianku. Saya tidak mau Bapa lagi. Saya bisa sendiri. Ya akhirnya apa? Akhirnya Bapa yang penuh kasih. Israel minta raja, apakah Tuhan gak kasih? Kasih Saul. Berapa waktu lalu kita sudah bahas. Ya indah sekali gambaran Kristus di dalamnya, itu cerita. Ya. Dan tahu gak bahwa cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada saudara dan saya. Dia buktikan dengan dia memberikan kepada saudara yang namanya free will. Kehendak bebas bagi saudara dan saya. Dan kita bisa memilih, ya. Tetapi ingat, kita bisa memilih pilihan. Mau di jalan kasih karunia atau di jalan hukum Taurat. Mau berjalan bergantung kepada Bapa atau berjalan pada diri sendiri, kita bisa pilih. Tapi kita nggak bisa pilih dampaknya. Itu yang kita harus sadari. Konsekuensinya kita nggak bisa pilih. Jalan kasih karunia dan jalan hukum Taurat. Apa sih dampaknya nanti kita akan lihat. Sesuatu yang luar biasa untuk mengingatkan saudara dan saya. Sekali lagi, karena apa? Tuhan sudah kasih memang kehendak bebas. Itu bentuk cintanya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Tetapi ingat, kita nggak bisa memilih dampak dari pilihan kita sendiri. Ya seperti itu. Ayat 13 sampai 14.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Wow, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini akhirnya setelah dia dapat hartanya, dia pergi lepas dari otoritas bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan ini yang saudara dan saya perlu sadari, hukum Taurat tidak akan pernah membawa saudara dekat sama Tuhan. Itu hanya akan membawa saudara semakin jauh dari Tuhan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena pada saat saudara pada akhirnya menyadari saudara nggak mampu melakukan hukum Taurat. Di situ saudara akan quick, wah beta gagal terus, lebih baik udahlah biar hancur sekalian. Seberapa sering kita, siapa di sini pernah buat komitmen? Hari ini beta nggak mau berbohong. Siapa di sini pernah buat komitmen karena mungkin sudah terlalu sering berbohong, jadi saudara coba untuk komitmen, hari ini saya nggak mau bohong, 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian saudara temukan saudara sudah bohong. Seberapa sering kita temukan diri kita berusaha komitmen akan sesuatu dan beberapa saat kemudian kita sudah ada di tempat itu. Kenapa? Karena fokusnya sama diri dan kemampuan kita. Dan itulah yang hukum Taurat selalu buat. Akhirnya apa? Setelah dia berasa dirinya bisa sendiri, dia pergi jauh. Ke negeri yang jauh. Dan memang cara hukum tidak akan pernah membawa kita kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Yang ada hanya membuat kita semakin jauh. Kalau hukum Taurat bisa membawa kita dekat kepada Tuhan, Kristus tidak perlu datang ke dunia. Ya, kalau cara yang lama mampu membawa kita dekat kepada Tuhan, Kristus tidak perlu datang ke dunia. Kenapa? Cara yang lama itu hanya membuat kita semakin jauh. Lalu kenapa ada hukum Taurat? Supaya kasih tunjuk kepada kita. Kita nggak mampu, Kristus yang mampu bagi kita. Mengarahkan kita kepada Dia. Untuk kita selalu bersandar kepada Dia. Ya. Dan ini yang terjadi. Semakin kita berusaha mencari kepuasan, mencari kepenuhan dengan cara kita sendiri, ya dengan usaha kita sendiri, semakin kita menyadari kita semakin jauh dari Tuhan. Kenapa yang kita temukan hanya kekecewaan? Karena kita tidak mampu. Seperti karena kita akhirnya menemukan bahwa beta nggak sanggup lagi. Seperti itu. Karena berapa sering saya temukan. Saya ada temukan beberapa orang, saya coba bertanya sama dia, kenapa nggak ke gereja? Ke gereja percuma saya. Beta berusaha untuk berhenti ini, tetap saja beta buat. Ya sudahlah, beta udah hidup begini sekalian sus. Banyak orang yang tidak mau datang ke gereja kepada Tuhan karena merasa diri mereka sudah seperti itu. Sudah mampu lagi untuk mereka berusaha bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena memang mereka memakai cara yang salah. Ya, memakai cara yang salah. Saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi saudara. Tetapi percayalah jangan pernah memakai cara hukum Taurat. Pakai jalan cara kasih karunia. Jalan kasih karunia. Ya, seperti itu. Terus apa yang terjadi kalau kita lihat? Indah sekali. Hal yang menarik adalah tidak peduli, nanti kita akan temukan di ayat berikutnya. Tapi kita nggak langsung lihat ke sana. Yang menarik adalah tidak peduli seberapa jauh dia pergi. Dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh. Tetapi bagi bapaknya dia tidak pernah jauh. Percayalah. Bagi bapaknya dia tidak pernah jauh. Dari mana saya bisa buktikan itu? Ingat nanti cerita waktu dia kembali. Bapaknya sudah apa? Lihat dari jauh. Artinya apa? Di hati bapaknya, anaknya, dia selalu mengharapkan anaknya kembali. Jalan kasih karunia. Ya, itu membuat saudara sadar. Seberapa jauh pun saudara pergi merasa jauh dari Tuhan. Tapi bagi Tuhan, saudara tidak pernah jauh. Saudara tidak pernah jauh. Ya. Terus menarik, ya kita menarik, perhatikan. Jadi setelah dia berpoya-poya, dihabiskan semuanya apa? Timbullah bencana. Timbullah bencana. Ini yang berbicara keras kepada saya. Kenapa kita harus memilih jalan kasih karunia dan bukan jalan hukum Taurat, jalan usaha kita, kekuatan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang mau terjadi besok. Ini si bungsu, dia sudah minta semua hartanya, lalu dia poya-poya, dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang mau terjadi hari esok. Ternyata apa yang terjadi ada bencana.
Sudah dihabiskan semua, baru terjadilah bencana. Ini yang saya mau katakan. Kenapa kita milih jalan kasih karunia? Karena kita tahu kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi besok, tapi Tuhan tahu apa yang mau terjadi besok. Itu kenapa kita harus selalu bersandar sama Dia. Ada satu cerita di dalam Yakobus pasal 4. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu ya. Kota Anu ini bukan nama kota Anu ya, berarti kota tertentu ya. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat berikutnya, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, jadi ini ada orang punya rencana. Saya mau tanya, rencana itu baik atau tidak? Baik, rencana itu baik. Bahkan di bagian Alkitab lain dikatakan siapa yang mau bangun sesuatu gak buat anggaran terlebih dahulu. Rencana itu baik. Yang tidak baik adalah bagaimana perencanaan itu tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa bergantung. Perencanaan itu memakai cara hukum Taurat. Cara kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, kelebihannya sendiri. Beta mampu, beta mau buat ini. Tanpa libatkan Tuhan. Jadi pakai cara hukum Taurat, cara kemampuannya sendiri, situasinya oke. Kayaknya modal cukup, beta punya ilmu berdagang bagus, beta tinggal berangkat dan beta akan dapat untung. Jadi caranya sendiri, kemampuannya sendiri. Dia lupa, ayat berikutnya bilang, kamu gak tahu apa yang terjadi besok. Saya mau tanya kepada bapak mama, saudara terkasih. Di sini ada yang tahu apa yang mau terjadi besok? Coba ada yang bisa baca masa depan, angkat tangannya. Kalau saudara ada yang angkat tangan, habis ini saya minta saudara doakan saya. Saya mau tanya sama saudara soalnya banyak hal ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Artinya apa? God unlimited, you are limited. Saudara terbatas, tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Kita terbatas. Itu kenapa ini yang harus kita selalu katakan. Ayat berikutnya Kak 15. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya yang Tuhan mau saudara memiliki hati yang selalu bergantung, bersandar kepada Dia. Saudara harus selalu berkata jika Tuhan menghendakinya aku akan buat ini dan itu. Artinya apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Bersandar, berserah kepada Tuhan. Dan bukankah itu jalan kasih karunia? Total melihat, berfokus kepada Dia. Dan Dia akan memberi bimbingan, pimpinan untuk kita melakukan sesuatu. Itulah jalan kasih karunia. Dan jalan hukum Taurat Tuhan tidak senang. Coba berikutnya, ayat berikutnya. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat berikutnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bagaimana baru bahas tentang perencanaan melibatkan Tuhan. Hendaklah kamu berkata jika Tuhan menghendakinya, aku akan berbuat ini dan itu. Tiba-tiba di ayat 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Artinya apa? Kalau kita lihat ikuti konteksnya, artinya apa? Perbuatan baik di sini mengarah kepada ketergantungan kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Jika orang tahu bersandar bergantung kepada Tuhan itu baik. Tapi tidak mau bersandar dan bergantung, dia berdosa. Karena memang orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mau bergantung kepada Tuhan, itu dosa. Ya. Itu kenapa Tuhan mau kita berjalan dengan cara kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita tahu, menyadari kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Dan yang Tuhan mau, kita selalu berfokus sama Dia. Kita selalu melihat Dia. Ya, seperti yang saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tahu segalanya. Ya, kita tidak seperti itu. Makanya di ayat berikutnya Kak kembali ke Lukas. Kita kembali bahas ke Lukas ayat 15 sampai 6. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Ya, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Wow. Inilah dampak dari cara hukum Taurat. Percayalah bahwa cara hukum Taurat hanya akan membawa saudara kepada perbudakan. Itu selalu. Dampak ya hukum Taurat akan selalu membawa kepada perbudakan. Lihat si bungsu. Akhirnya apa yang terjadi sama dia?
Dari yang punya segalanya, bapaknya siapkan segalanya. Dia harus kerja, kasih makan babi. Bahkan mau makan, udah lapar sekali pun mau makan makanan babi. Saudara, waktu saya bilang dia mau makan makanan babi, jangan melihatnya dengan budaya di NTT ya Bapak Mama ya. Jangan, karena kalau budaya di NTT saudara mau makan pun rasa gak enak nanti makan siang. Ya, bukan, karena pada waktu itu ya, itu bukan makanan yang seperti kita kasih sekarang dedak, sekarang bukan. Itu memang bisa juga dimakan oleh kita, karena buah-buahan, ya sayur, seperti itu. Ya tetapi itu pun gak dikasih sama dia. Ya itu pun gak dikasih. Dia mau makan, dia lapar gak dikasih. Kesengsaraan yang dia alami seperti itu. Karena memang percayalah cara hukum Taurat. Kalau kita selalu bergantung pada diri kita sendiri. Ya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan tidak mau melibatkan kasih karunia Tuhan. Melibatkan pribadinya. Percaya hanya membawa kita kepada perbudakan. Ya. Dan ingat pada waktu itu bagi orang Yahudi untuk bersinggungan dengan namanya dengan B2 atau babi, itu sesuatu yang sangat merendahkan dan bahkan najis di dalam kitab imamat. Ya, tidak bisa. Itu sangat sesuatu bagi orang Yahudi, itu memalukan sekali, merendahkan sekali. Ya, seperti itu. Karena memang hukum Taurat, usaha kita sendiri pada endingnya akan membawa kita ke dalam perbudakan. Ya, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhinya. Contohnya saya ingin bawa. Oke, mungkin kita berkata itu kan si bungsu. Bagaimana dengan si sulung? Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya di paling bawah. Waktu anak si bungsu kembali, di mana anak sulung? Di ladang, sedang bekerja. Ladangnya siapa yang dia kerjakan? Pastinya bagiannya dia. Kan ingat yang nerima bagiannya bukan hanya si bungsu loh, si sulung. Bahkan di budaya pada waktu itu sulung biasanya dapat 2 kali lipat. Jadi dia kerjaannya lebih banyak dari si bungsu. Dia bekerja lebih banyak dari si bungsu. Dia mengerjakan apa yang harusnya bapaknya kerjakan. Si sulung dia harus kerja di ladang. Si bungsu dia harus kasih makan babi. Artinya dua-dua ada di dalam perbudakan sebenarnya. Yang satu perbudakan di luar, yang satu perbudakan di dalam. Saya ingin buktikan kepada saudara, masa kak seperti itu? Saya ingin tunjukkan kepada saya. Matius, kak tolong buka dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan bukannya demikian ya. Seberapa sering kita temukan di dalam diri kita itu seperti roller coaster. Ya, siapa di sini naik roller coaster? Saya yakin semua sudah pernah ya. Roller coaster itu kan naik turun seperti itu ya. Karena kita kadang merasa jadi orang yang paling berdosa dan terkadang kita menjadi orang yang merasa paling benar dalam hidup ini. Terkadang kita merasa paling berdosa dalam hidup atau kadang kita merasa paling benar dan orang lain tidak benar dalam hidup. Ya, dan ini anak bungsu dan anak sulung adalah gambaran seperti itu. Yang satu merasa paling benar, yang satu merasa paling berdosa. Dan dua-duanya adalah terhilang sebenarnya. Mereka ada dua-duanya dalam perbudakan. Contoh anak sulung, saya akan bacakan bagi saudara. Marilah, dikatakan Matius 11 ya, ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, ingat ini konteks ayat ini nggak salah kalau saudara pakai, saudara lagi letih lesu, mungkin berbeban berat kena masalah begitu banyak, tidak salah pakai ayat ini. Tetapi saya ingin bagikan kepada saudara latar belakang atau konteks dari ayat ini adalah, ingat pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu kasih beban yang begitu berat di dalam tata cara keagamaan mereka. Jadi mereka itu menjalani kehidupan keagamaannya itu di dalam tekanan. Jadi mereka kayak rasa beban berat. Ya, mau datang kepada Tuhan itu dikasih beban yang sangat berat. Siapa di sini yang pernah merasa di dalam kehidupan keagamaannya atau kerohaniannya kayak rasa jadi beban? Siapa di sini ada yang merasa seperti itu? Ya, jadi kayak aduh kok kayaknya berat sekali ini, kayaknya mulai capek, mulai ini. Jangan saudara pakai cara hukum Taurat. Cara hukum Taurat seperti itu. Ya, seharusnya yang enak dan ringan menjadi beban berat. Itulah cara hukum Taurat. Makanya di sini Yesus bilang, inilah jalan kasih karunia. Yesus bilang, marilah datang kepadaku. Kenapa? Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Itulah jalan kasih karunia. Pilihan ada di saudara. Mau jalan yang berat atau jalan yang enak dan ringan. Pilihan di saudara. Dari mana kak buktinya? Apa buktinya? Ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Wow, ingat, waktu dia omong seperti ini, kita harus lihat latar belakangnya. Latar belakangnya adalah dulu dia tinggal sama bapaknya yang kaya raya dan punya banyak hamba. Kita harus perhatikan itu. Jadi hidup dengan penuh berkelimpahan, ya. Jadi waktu dia berkata, akhirnya apa? Dia menyadari akhirnya dia tahu betul. Jadi dia tahu betul prosesnya. Dulu waktu beta tinggal sama bapaknya beta, ya, saya melihat pengerjanya bapak itu juga bisa hidup enak, bisa makan seperti itu. Ya, mereka bisa layak dalam kehidupannya. Jadi dia mulai berpikir secara kepintarannya, secara akalnya, secara logikanya, ya, kelihatannya bagus. Wih, bapakku punya banyak pengerja di sana. Ya, masa aku di sini mau mati kelaparan? Lebih baik saya ada ide. Saya kembali kepada Bapa dan bilang saya sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Nggak jadi anak pun nggak apa-apa. Yang penting jadi pengerja, yang penting beta bisa makan. Yang penting beta bisa makan. Ingat latar belakangnya dia sudah punya ide orang yang kerja sama bapaknya bisa makan. Layak hidup. Jadi apa? Kelihatannya bagus tetapi pondasinya salah. Ya, dasarnya salah. Kelihatannya bagus. Wih, dia katakan sekali lagi kita coba lihat kembali ke ayat yang ke-17. Ya, lalu ia menyadari keadaannya bagus. Seberapa sering setiap kali kita menyadari keadaan kita mau kembali kepada Tuhan. Tapi kita nggak tahu caranya seperti apa. Motivasinya bagus supaya kehidupannya berubah. Kembali bisa layak, kembali bisa makan. Hukum Taurat kan seperti itu. Hukum Taurat itu bukannya jelek, bagus. Itu hukum Tuhan, Tuhan yang kasih. Tetapi kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa genapi itu. Tidak bisa gapai itu. Ya, caranya bagus tapi dasarnya salah. Karena hukum Taurat diciptakan supaya kita melihat Kristus di dalamnya. Supaya kita melihat Kristus di dalamnya. Kak tahu dari mana supaya hukum Taurat itu diciptakan supaya kita bisa melihat Kristus di dalamnya. Lukas 24 ayat 44. Saya akan bacakan dengan cepat kepada saudara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semuanya itu bicara tentang Yesus yang dimana keselamatan itu dalam dia. Yohanes 5 ayat 39, 40. Yohanes 5 ayat 39, 40 juga bicara seperti itu. Coba Kak kita buka Yohanes. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya semua itu diciptakan supaya kita melihat Kristus. Tapi sayangnya orang lebih memilih cara yang lama, cara hukum Taurat daripada cara kasih karunia. Ya, dan itu yang terjadi sama si bungsu. Skenarionya bagus banget, idenya bagus banget, kedengarannya bagus sekali, dia mau kembali seperti itu. Tetapi dia memiliki imajinasi, gambaran yang salah tentang bapaknya. Dia punya gambaran yang salah tentang bapaknya. Dan ini baru saya masuk khotbah saya. Tadi masih pendahuluan semuanya. Ini khotbah saya. Dan inilah jalan kasih karunia itu. Apa itu jalan kasih karunia? Kita buka. Di dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 22. Inilah jalan kasih karunia itu bagi saudara dan saya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow. Ya, waktu saya baca ini, ya akhirnya dia mengeksekusi, dia melakukan rencananya. Dia menyadari kondisinya, dia kembali kepada bapaknya.
dia berpikir dengan skenarionya tadi yang begitu bagus, dia akan jalankan itu. Ingat, motivasinya bagus, kembali kepada bapaknya. Tapi dengan dasar yang salah. Tetapi yang menarik adalah bapaknya yang dia salah sangka. Tapi bapaknya tidak pernah salah sangka padanya. Dia memang salah sangka terhadap gambaran bapaknya. Tapi bapaknya selalu menerima dia dan melihat dia sebagai anaknya. Kalau kita perhatikan, ini yang saya ingin katakan. Berapa minggu lalu Bapak Gembala bagikan kepada kita, imajinasi kita, ya, itu menentukan. Tapi pernah nggak saudara ingat tentang bagaimana imajinasi Tuhan terhadap saudara dan saya? Dan imajinasi Tuhan, ingat waktu Tuhan membentuk kita, Bapak Gembala sudah bagikan kepada kita. Dia mengimajinasikan terlebih dahulu. Dan hasilnya luar biasa, saudara dan saya. Dan dia mengimajinasikan bapaknya. Ingat waktu anaknya kembali, di mana bapaknya? Sedang apa? Melihat dari jauh. Kalau kita perhatikan ya, dikatakan apa? Ayahnya itu telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya. Ini dari jauh, tapi ayahnya telah melihatnya. Artinya ayahnya selalu mempunyai ekspektasi, pengharapan bahwa anaknya akan kembali. Dan itulah yang Bapak pikirkan tentang saudara dan saya. Saya tidak peduli seberapa jauh saudara berpikir sudah jauh dengan Tuhan. Saya tidak peduli berapa saudara berpikir saya tidak layak lagi dengan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, saudara tidak pernah jauh. Dan bagi Tuhan, Tuhan hanya mau saudara come back. Dan apa yang terjadi? Ya, ayahnya datang berlari, inilah hati Bapa, inilah jalan kasih karunia. Ayahnya datang kembali dan kita lihat sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, rencananya yang dia rancang, langsung bapaknya stop. Itu sama seperti saudara mau omong ya dengan pasangan saudara, contoh lagi ngambek, saudara mau jelaskan sesuatu langsung stop, langsung ditutup mulutnya saudara. Siapa pernah alami? Di sini ada yang tertawa, mungkin ada yang pernah alami. Langsung saudara mau jelaskan sesuatu langsung di stop. Karena apapun penjelasannya Tuhan sudah tahu dan itu salah. Di stop. Kenapa? Karena anak tidak akan pernah bisa mengusahakan cintanya Bapa. Dia tidak akan pernah, karena dia berpikir apa? Dia akan kerja, baru dia dapat upah, baru dia akan berusaha mendapatkan berkat bapaknya, berusaha dengan mendapatkan cinta bapaknya, pengakuan bapaknya dengan dia berpikir, oh beta jadi hamba saja, beta kerja. Cinta Tuhan tidak akan pernah bisa kita usahakan. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Itu dikaruniakan kepada saudara dan saya. Makanya apa yang bapaknya lakukan? Apa yang bapaknya lakukan? Memeluk dan mencium dia. Memeluk dan mencium dia. Saya ingin katakan ini kepada saudara. No matter how far you are gone away. No matter what you did, his heart toward you is the heart of compassion. Tidak peduli apapun yang sudah lakukan, kerjakan, seberapa jauh saudara pergi. Hatinya bagi saudara adalah hati yang penuh belas kasihan. Hati yang mau memulihkan kita. Makanya bapaknya memeluk dan mencium dia di leher. Dan di dalam bahasa aslinya memang waktu saya pelajari, itu ciuman bukan hanya sekali, berulang-ulang, berkali-kali. Ciuman di leher itu adalah ciuman keluarga. Ciuman keluarga. Dan bapaknya selalu menganggap dia tetap anaknya. Dan dia dicium berkali-kali, dicium berkali-kali. Penerimaan yang luar biasa. Penerimaan yang luar biasa. Mungkin anaknya dalam ketakutan, mungkin dalam hati dia udah siap, ini kembali ini bapaknya bawa apa. Dan seberapa sering kita punya image yang salah. Betul tidak? Berapa sering kita dengar orang tua dari kecil bilang sama anaknya, lu kalau gak ke gereja Tuhan marah sama lu. Berapa sering orang tua ajarkan itu sama anaknya, lu kalau gak buat ini Tuhan marah sama lu. Jadi anak-anak sekarang punya konsep tentang Bapa. Itu seperti Bapa yang pegang garpu besar, saudara salah, saudara siap ditusuk. Seperti itu banyak sekali orang punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Tuhan yang siap menghukum, no. Saudara kembali sama dia. Dia memeluk, mencium saudara. Dan saya teringat, ini bagi saudara-saudara yang orang tua. Ya, bagaimana saudara membesarkan anak saudara. Dengan cara hukum Taurat atau cara kasih karunia. Siapa di sini terakhir kali yang anaknya bermasalah. Dan saudara pakai ini atau pakai ini. Kalau pakai ini biasanya, lu kenapa lu salah?
Lu kenapa? Atau saudara memilih pakai pelukan dan tanya, apa yang bisa Bapak bantu dari masa lalu? Itulah jalan kasih karunia. Atau jalan hukum Taurat. Bapaknya merangkul dan mencium dia. Tanda keluarga yang begitu luar biasa. Penerimaan yang begitu luar biasa ya. Di sini ya kalau kita lihat ya, kesalahan apapun yang kita berbuat, mungkin ada tuduhan atau apapun, percayalah bahwa Bapa kita itu menerima kita. Dia selalu menerima kita. Ingat, di zaman itu, budaya pada waktu itu, bagi orang tua, ya terutama yang terpandang, orang kaya, kalau berlari itu hal yang memalukan. Itu kalau berlari, kenapa? Karena mereka biasanya orang kaya itu, ya orang tua yang terpandang itu pakai jubah. Jadi dia biasanya harus angkat, kalau mau lari masa ada jubah? Kan gak mungkin begitu. Dan lari bahasa asli yang dipakai, lari itu di dalam bahasa aslinya itu ada dua. Lari biasa dengan lari yang betul-betul lari. Dan di sini yang dipakai adalah lari betul-betul dia lari kencang. Saya gak mungkin dia pakai kayak jubah begitu dia lari kencang bisa terbanting bapaknya. Dan itu hal yang memalukan. Dan bukankah itu yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya? Allah yang menciptakan segalanya harus datang ke dunia menjadi manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dia Tuhan mau jadi sama seperti saudara dan saya. Bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Hamba. Supaya saudara dan saya diterima jadi anak-anaknya. Anak-anak yang dikasihi. Anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang dicintai tanpa batas. Supaya sesuatu yang terbaik itu selalu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi di sini sebelum dia selesaikan kalimatnya, juga Kak kita biar paham betul-betul kembali Kak ke ayat. Jadi sebelum dia selesai, waktu dia bilang, Bapak aku sudah berdosa, sampai di situ langsung stop. Apa yang dilakukan bapaknya? Lekaslah, ambil apa? Jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik. Dan kita tahu. Ya, ingat ini audiensnya sekali lagi yang saya katakan adalah orang Yahudi. Jadi Yesus pakai pandangan seperti di perjanjian lama supaya mereka bisa tahu. Jubah apa yang dipakaikan ini? Jubah kebenaran. Kalau kita buka, kita langsung di dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorai-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, yang seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Wow. Kak buka langsung di dalam Zakaria 3 ayat 1 sampai 4. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini kerjanya iblis. Apa ya, situasi apa saat ini yang saudara miliki? Mungkin saudara merasa terdakwa atau apapun itu. Ini kebenarannya bagi saudara. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memiliki Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang melayannya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta, jubah kebenaran, sehingga iblis tidak bisa mendakwa lagi. Awalnya ya Imam Yosua, ingat ya Yosua, jangan berpikir Yosua yang kemarin salah satu pengintai, ini Imam Yosua yang membawa bangsa Israel juga dari perbudakan ya keluar ya pada waktu itu. Jadi Imam Yosua, Zakaria dapat vision, dapat gambaran, dia awalnya pakai pakaian kotor, iblis dakwah. Tetapi bahkan di dalam pakaian kotornya bilang, nyala iblis, ganti. Ingat waktu anak ini kembali kepada bapaknya, dia sudah mandi belum? Dia baru kerja ya, kasih makan babi, dia bau, bapaknya datang sama dia. Bukankah Yesus datang waktu kita masih berdosa? Ya, bukankah dia datang memberikan kasihnya bahkan ketika kita masih berdosa? Dan dia memberikan kebenarannya kepada kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan bahkan dia menjadi apa? Pembela kita. Dia jadi pembela kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi perhatikan,
apapun tuduhan iblis, dakwaan iblis bagi saudara dan saya yang membuat saudara ragu akan cinta kasih Tuhan, semuanya itu sudah dipatahkan. Saudara jangan mau terima karena kita sekarang sudah dibenarkan dan kita punya pembela agung kita yaitu Kristus Yesus. Bagi saudara dan saya, saudara sudah dibenarkan, dikenakan jubah kebenaran. Terus apa lagi? Cincin. Ya, dikasih cincin. Kita tahu ya secara cepat saja, cincin itu kita tahu itu lambang dari otoritas. Ya, enggak perlu dibuka. Di dalam Kejadian 41 ayat 41 42 itu kisah di mana Yusuf diberikan cincin oleh Firaun untuk menjadi orang yang berkuasa ya di tanah Mesir. Ya, dan kita lihat di dalam Ester 8 ayat 8 itu tentang bagaimana diberi otoritas dengan materai cincin. Ya, di dalam Ester 8 ayat 8 artinya apa? Diberikan otoritas, diberikan kuasa dan saudara dan saya itu punya otoritas, punya kuasa. Tidak salah ya dan saya sangat senang untuk kita saling berdoa satu dengan lain. Tetapi ini yang saudara harus pahami. Saudara punya otoritas, punya kuasa untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk datang sama Dia. Ya, jadi bagi saudara saat-saat ini yang menyadari mungkin dalam kondisi lemah atau apapun, saudara punya kuasa untuk minta sama Dia. Saudara punya otoritas itu. Ya. Kenapa? Karena saudara sudah dibenarkan oleh Kristus. Bukan hanya dibenarkan dan saudara punya otoritas. Dan apa? Dikenakan sepatu. Ya, dipakaikan sepatu dikatakan dengan jelas ya. Sepatu di sini ya. Di sini sepatu, sandal itu adalah lambang pengesahan. Di perjanjian lama waktu Musa mau menghadap Tuhan, dikatakan itu tempat kudus, lepaskanlah sandalmu, kasutmu. Kalau pakai cara yang lama, cara hukum Taurat, kita nggak layak datang sebagai anak. Kita datang sebagai hamba, suruh lepas kasutnya. Tapi kalau anak, ya ingat sepatu itu lambang pengesahan sebagai anak. Disahkan seperti itu. Dinyatakan bahwa dia tetap diterima. Itu di dalam, saudara nanti bisa baca di dalam kitab Rut pasal 4 ayatnya yang ke-7. Rut pasal 4 ayatnya yang ke-7. Bagaimana anaknya ini sudah disahkan kembali. Dan memang betul kan? Kita oleh pengorbanan Kristus, kita dibenarkan, diberikan otoritas dan kita punya akses penuh. Ingat waktu Yesus mati di atas kayu salib. Tirai terbelah, ada akses penuh. Kita bisa datang kapanpun. Kita diterima sebagai anak untuk menghadap Dia kapanpun, apapun, dan dimanapun. Dan saya ingin akhiri dengan ini. Ayat 23 sampai 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ambilkan lembu. Ya dikatakan apa? Anak lembu tambun. Ini adalah persembahan yang terbaik. Tadi saya cerita yang bagus. Persembahan yang terbaik. Dan anak lembu tambun itu adalah Kristus sendiri mewakili Dia. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Siapa itu? Pribadinya sendiri. Supaya saudara menjadi bagian dari Dia, menjadi anak-anaknya. Dan di dalam hukum Romawi, sebagai anak-anak yang sah, saudara juga menjadi ahli waris yang sah dalam kerajaan sorga. Janji-janjinya itu sudah menjadi milik saudara. Jadi apapun situasi saudara saat ini, apapun kondisi saudara saat ini, apapun intimidasi, dakwaan setan saat ini kepada saudara, jangan mau patahkan itu semua dengan apa? Dengan saudara memilih jalan cara kasih karunia. Pandang Dia yang sudah memberikan segalanya. Lihat Dia yang sudah mau menerima saudara, merangkul saudara. Maka apapun yang menjadi pergumulan saudara, apa menjadi beban saudara, Dia yang akan bersama saudara menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Amin.